Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita tetap beribadah kepada Tuhan, biarpun saat ini dalam kondisi corona, tapi biarlah hati kita tetap memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mengangkat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau Bapa hadir dalam ibadah kami. Dimanapun saat ini kami beribadah Tuhan, dalam kondisi saat ini, biarlah roh Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melawat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Biarlah semua menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita angkat pujian kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Hatiku menyembahmu, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu Bapa hadir dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarpun saat ini Bapa negeri kami Indonesia, bahkan dunia Bapa yang saat ini dilanda oleh virus corona, tapi kami masih dapat beribadah Tuhan. Kami masih dapat menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena keberkatan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita tambah semangat kita. Kita akan lompat memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Katakan, Kau gunung batuku. Ayo katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota lempengku, tak akan kuragu dari hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mempenuhi tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjaga hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengangkat pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah firman-Mu mengubah kami, membentuk kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu.
dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan melawat mereka seperti Tuhan melawat kami. Dan apapun yang menjadi kerinduan kami, biarlah Tuhan mendengarkannya. Dan apapun yang menjadi kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan saat berdoa. Yang tak mungkin bagiku, doa membukakan
dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami Rabi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman yang berkuasa, adalah pewahyuan dari surga. Kiranya setiap telinga yang mendengar menjadi telinga seorang murid yang siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada saat ini. Kami menolak segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan suara kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara kekasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini yang kami beri judul Doa yang Berkemenangan. Saudara kekasih dalam Kristus, doa sangat dibutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini kita berbicara tentang doa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 11 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Firman Tuhan ini saudara kekasih dalam Kristus berbicara tentang doa. Yesus sedang berdoa. Cerita tentang Yesus sedang berdoa. Yesus pun berdoa. Dia melakukan hubungan pribadi dengan Bapanya. Saudara kekasih dalam Kristus, betapa pentingnya doa. Dan Yesus pun berdoa. Yesus menjadi teladan saya dan saudara. Dia juga melakukan berdoa. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi saya dan saudara. Kemudian dikatakan salah seorang murid berkata kepada Tuhan, ajarlah kami berdoa. Doa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka murid-muridnya berkata, ajarlah kami berdoa. Bukan dikatakan ajarlah kami menyanyi atau ajarlah kami berkhotbah. Doa begitu pentingnya. Doa adalah napas kekristenan kita. Itu sebabnya muridnya sangat mengerti dan dia berkata, ajarlah kami berdoa. Karena di dalam doa yang sungguh-sungguh terjalin hubungan kita dengan Tuhan yang begitu intim, maka kita akan mendapat banyak hal di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena tanpa ada doa, hubungan kita dengan Tuhan tidak nyambung. Tanpa ada doa, orang-orang yang menaikkan pujian pun itu sama seperti pujian orang-orang dunia, sama seperti lagu-lagu dunia. Bahkan firman Tuhan pun tidak akan hidup. Firman yang dibacakan itu tanpa adanya napas kehidupan di dalamnya, tanpa adanya doa, saudara. Maka kita sebagai orang-orang percaya sudah seharusnya tahu bahwa doa itu adalah napas kekristenan. Karena di dalam doa ada kuasa. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam doa biarlah setiap kita
kita meminta pengurapan kuasa yang dari Tuhan. Di dalam Yesaya 58 ayat 4b berkata, Yesaya 58 ayat 4b berkata, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Itu berarti ada doa di tempat tinggi, ada doa di tempat rendah. Mengapa suara kita tidak dengar di tempat tinggi? Mengapa suaramu tidak didengar di tempat tinggi? Kami membagikan, saudara, ada dua macam doa yang diajarkan pada saat ini. Yang pertama, doa di tempat tinggi. Doa di tempat tinggi yang dimaksud adalah doa yang sungguh-sungguh, doa yang dinaikkan dengan segenap hati kepada Tuhan, doa yang terbeban, doa yang terbeban untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu keluarga kita? Apakah itu tetangga kita? Apakah itu gereja, lingkungan, kota, bangsa, dan negara kita? Doa untuk orang-orang sakit, doa untuk setiap orang yang membutuhkan. Ketika kita terbeban untuk orang lain, maka itu dikatakan doa di tempat tinggi. Kemudian doa yang kedua, doa di tempat rendah. Doa di tempat rendah diistilahkan dengan doa yang hanya untuk diri sendiri. Minta berkat untuk diri sendiri, minta kesembuhan untuk diri sendiri, minta jawaban Tuhan dari berbagai masalah untuk setiap pribadi kita sendiri, tanpa kita terbeban untuk orang lain, tanpa kita terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang, tanpa kita terbeban untuk lingkungan, untuk kota, untuk bangsa dan negara kita. Itu adalah doa di tempat rendah. Saudara kekasih dalam Kristus, doa bersama untuk saling membangun, doa bersama untuk saling melengkapi, doa bersama untuk saling melayani. Ketika kita melakukan doa bersama, di situ terjadi keunitian, kesatuan roh yang membuat kita boleh bergandeng tangan secara roh, menyatukan doa kita. Semakin banyak orang berdoa yang menyatukan hati, maka doa itu semakin berkuasa. Doa itu disenangi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat berdoa di dalam namanya, Dia hadir. Di sana ada kesepakatan lewat doa yang unity. Saudara kekasih dalam Kristus, tidak akan ada terjadi KKR tanpa doa. Kebangunan rohani selalu diawali dengan doa. Jangan pernah berharap terjadi kebangunan rohani tanpa adanya doa. Karena doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan terjadi lewat doa. Lewat doa yang sungguh-sungguh, lewat doa yang tulus. Ketika kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, di sana terjadi kepolosan hati kita, di mana kita seperti anak kecil yang datang kepada Bapaknya dengan kepolosannya menghadap Bapaknya. Demikian ketika kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menghadap tatanya Tuhan, dan di sana akan terjadi dicurahkan kuasa, di mana kita dapat memerintahkan masalah persoalan kita untuk beranjak, maka musuh-musuh kita pun terdiam. Sebab di ruang Maha Kudus, di sana hanya ada kita dengan Tuhan, hanya ada aku dengan Tuhan, hanya ada saudara dengan Tuhan. Maka di tempat di ruang Maha Kudus ini tidak ada lagi gangguan yang dapat mengganggu kita, karena kita fokus kepada Tuhan, karena kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, di mana hanya kita dengan Tuhan, di mana hanya kita pribadi dengan Tuhan, di mana saudara dengan Tuhan dapat bertemu dengan Tuhan yang kita rindukan, dengan Bapa yang kita rindukan. Saudara kekasih di dalam Kristus, doa syafaat bukan lagi untuk diri sendiri. Jadi kalau orang yang berdoa syafaat, doanya bukan
lagi untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, tapi untuk pokok-pokok doa yang lain, tapi untuk beban-beban yang terjadi di masyarakat, untuk situasi yang sedang terjadi. Para pendua syafaat berdiri menjadi perantara antara surga dengan bumi. Berdoa menjadi jembatan, menempatkan dirinya menjadi jembatan berkat antara surga dengan bumi. Ketika kita semakin banyak berdoa dengan beban-beban untuk kebaikan bersama, maka disitulah dicurahkan Tuhan kuasanya. Di 1 Korintus 2 ayat 9, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kekasih di dalam Kristus, hanya dengan doa yang dihidupi oleh kuasa Roh Kudus kita mampu menanggung segala perkara. Hanya dengan doa yang dihidupi oleh kuasa Roh Kudus, demonstrasi kuasa Tuhan, mujizat keajaiban akan terjadi. Dalam 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 8. Di situ cerita tentang Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara kekasih di dalam Kristus, ini cerita tentang keluarga Elkana, di mana Elkana memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Hana yang mandul, yang tidak punya anak, dan yang kedua cerita tentang Penina yang selalu menyakiti Hana. Saudara kekasih di dalam Kristus, dari tahun ke tahun dikatakan Penina terus-menerus menyakiti hati Hana, dan Hana selalu menangis terus. Hana tidak mau makan, Hana menangis terus. Saudara kekasih dalam Kristus, ketika Hana menangis dan menangis terus, meratapi nasibnya, meratapi keadaannya, meratapi kemandulannya, air matanya tidak mengubah keadaan. Masalah tetaplah masalah. Dia tidak melahirkan anak hanya karena menangis dan menangis, hanya karena meratapi nasibnya. Dia tidak mengalami perubahan, dia tidak mengalami mujizat. Air matanya ditampung si jahat ketika dia hanya meratapi nasibnya, ketika dia hanya meratapi kemandulannya. Air matanya ditampung oleh si jahat, dan hal itu dibuat untuk mendakwa Hana, supaya Hana semakin tertekan terus. Seperti itulah keadaan saudara. Ketika saya dan saudara hanya meratapi keadaan kita, kekurangan kita, kebodohan kita, ketidakberdayaan kita, maka tidak akan terjadi perubahan. Justru kita semakin diintimidasi oleh si jahat, semakin didakwa, semakin tertekan. Itulah yang sedang dialami oleh Hana pada saat itu. Hana menangis dan menangis, dikatakan dari tahun ke tahun, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Keadaan Hana tidak berubah. Ketika dia hanya menangis dan menangis, ketika dia hanya menangis meratapi
tentang tangisan di kaki Tuhan. Hana bangkit, Hana mengalahkan peninanya, Hana mengalahkan penghalangnya untuk datang di kaki Tuhan. Dia bangkit dan dia merasa, dia menangis di kaki Tuhan. Dia menangis dan menangis di kaki Tuhan. Dia bangkit mengalahkan penina. Dia menangis di kaki Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, takut, cemas, tertekan, kecewa, sakit hati, persoalan, pergumulan hidup, seharusnya harus membuat orang percaya semakin berharap kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, dan imani setiap firman yang kita dengar, imani setiap firman yang kita baca, bahwa janji dari firman itu adalah bagian saya dan saudara. Itu yang dilakukan oleh Hana. Hana tidak berdiam diri. Dia bangkit. Dia datang menangis di kaki Tuhan. Tangisan yang pertama diganti dengan tangisan di kaki Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 dan sampai ayat 12 berkata, saudara, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dikatakan saudara yang kekasih di dalam Kristus, sengsaraku engkaulah yang menghitung. Sengsaraku engkaulah yang menghitung. Ini perkataan Daud di Mazmur 56. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Semuanya didaftar oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, ketika Hana bangkit, dia datang menangis di kaki Tuhan, membawa kesengsaraannya, membawa masalahnya, membawa kemandulannya, membawa persoalannya. Sengsaranya Tuhan yang menghitung. Sengsara saya dan saudara Tuhan yang menghitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Kata pemazmur Daud, air mata saya dan saudara ditampung Tuhan di dalam kirbatnya. Air mata Hana ditampung Tuhan karena Hana datang berdoa kepada Tuhan. Semua didaftar oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, ketika kita datang menangis di kaki Tuhan, ketika kita bawa air mata kita kepada Tuhan, maka air mata kita Tuhan yang menampung di dalam kirbatnya, dan Dia Tuhan yang mendaftar air mata saya dan saudara. Maka di Mazmur 126 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara yang kekasih, Tuhan mau saya dan saudara melatih kesabaran. Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan mau kita melatih kesabaran kita, minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu, dan kita tetap sabar untuk menantikan waktunya Tuhan. Tuhan mau kita mencurahkan segenap isi hati kita kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, bukan di dalam persungutan, bukan di dalam keputusasaan. Jangan tetap ada di dalam keputusasaan. Beranjaklah dari sana. Ingat Tuhan yang saya dan saudara sembah, Dia sanggup menolong saya dan saudara ketika kita datang berdoa kepadanya. Sebesar apapun masalah kita, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, karena Dia Tuhan yang setia. Pada saat kita jatuh, Dia tidak mengizinkan kita tergeletak. Ada tangannya yang menolong saya dan saudara. Tapi bagaimana supaya tangan yang ajaib ini menolong saya dan saudara? Datang berlutut di kaki Tuhan, datang berdoa di kaki Tuhan, bangkit. Karena doa dapat menggagalkan, menghancurkan segala rencana si jahat.
Saya pun untuk berdiri saat ini membawa firman Tuhan. Ini untuk pertama kali saya membawakan kebenaran firman Tuhan setelah kejadian yang menimpa keluarga kami di tanggal 4 Juni yang lalu, di mana suami saya dipanggil oleh Tuhan. Saya tahu betul berpuluh-puluh tahun, selama 33 tahun lebih kami berkeluarga. Ada banyak pergumulan yang sedang terjadi. Beberapa kali suami saya hampir meninggal. Tapi setiap kali kami datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Mujizat-mujizat terjadi. Pernah satu waktu lebih parah dari waktu tanggal 4 kemarin. Keadaannya sudah tidak sadar. Ketika kami berdoa kira-kira 3 tahun yang lalu, mujizat pun terjadi. Dia langsung tidur dan nyenyak, kemudian bangkit dan sudah dipulihkan. Hal ini berulang kali terjadi. Tapi di tanggal 4 Juni kemarin, beberapa hari sebelumnya, dia mengalami sakit gigi. Saudara kekasih sempat minum obat, lalu mulai sembuh. Tapi situasi kesehatannya belum pulih. Tiba-tiba saudara kekasih dalam Kristus, di tanggal 3 dia mulai sakit gigi lagi. Setelah beberapa hari sebelumnya sudah mulai sembuh. Kemudian saudara kekasih dalam Kristus, malam itu ternyata dia tidak tidur. Dan pagi di tanggal 4, semua sepertinya masih biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Saya masih bisa beberes-beres. Suami saya di pagi itu masih makan sarapan pagi. Tiba-tiba saudara kekasih, setelah semua beres, saya keluar sebentar. Anak bungsu kami yang ada di rumah, rupanya begitu saya keluar hanya kurang lebih 10 menit, suami saya bangkit dan dia keluar. Anak saya mengira dia biasa-biasa saja, tapi ternyata saudara, dari situ dia masuk ke kamar. Terus dia berkata, "Bapak, keringat dingin." Anak saya dekatin, dia tersungkur di dekat tempat tidur. Dan saya dipanggil, kami sempat berdoa. Begitu kami sampai, kami berdoa, saya peluk suami saya. Saya melihat tubuhnya yang lemah, tapi dia masih bersuara, mengaduh. Terus saya berkata, "Kita panggil Tuhan Yesus." Kami mulai berdoa dan berdoa. Harapan saya dia akan sembuh. Seperti biasa dia akan sembuh. Kami mulai berdoa dan berdoa kepada Tuhan sampai kami melihat tubuhnya tenang. Enggak sekali boleh melihat saudara wajahnya. Saya balikan kepada saya, terus saya melihat dia pucat. Akhirnya saudara kekasih, kami bawa ke rumah sakit. Kami terus berdoa menyerahkan hidup suami saya kepada Tuhan. Sampai di rumah sakit diperiksa, sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi ke tangan Bapa di surga. Satu ucapan syukur kami, karena dari dulu saya berkata kepada Tuhan, "Jangan ambil nyawa suami saya sebelum waktumu ya Tuhan. Dan kalau Engkau yang memanggil dia, biar dia boleh berkenan masuk surga-Mu." Dan kami percaya rupanya waktu pagi itu sebelum suami saya meninggal, bahkan dia masih cukup sehat. Anak kami yang nomor 2 yang ada di luar kota di Cilegon, dia juga sudah bermimpi saudara, di mana di rumah kami ada orang yang sakit tapi tidak jelas siapa, dan kami berdoa. Dan waktu kami berdoa saudara kekasih, malah suami saya malah yang didoakan itu keluar memakai baju putih dan disambut oleh malaikat-malaikat. Ternyata sudah ada petunjuk dari Tuhan di pagi itu. Sorenya suami saya dipanggil oleh Tuhan, dan kami pun benar-benar berdoa. Habis berdoa dia diangkat oleh Tuhan. Satu ucapan syukur kami kepada Tuhan, di mana doa kami dijawab oleh Tuhan. Sekarang kenal saudara, saya punya harta di sorga banyak, karena orang tua saya pun seorang hamba Tuhan yang 57 tahun melayani, dari tahun 42 sampai 99. Di tahun 99 yang lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Mama saya ada di sorga, kakak saya yang suaminya juga pendeta, abang saya dan bapak rohani saya pun pendeta Daniel Siregar sekarang ada di sorga. Dan kemarin suami saya dipanggil Tuhan ke sorga. Saudara kekasih, itu hal yang mengejutkan bagi kami. Kami terkejut.
Hidup ini hanya numpang lewat. Hidup ini adalah miliknya Kristus. Jika Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kapan waktunya itu tergantung Tuhan, sebab Dia berdaulat di dalam hidup kita. Beberapa hari saya rasanya seperti tidak kuat. Anak-anak pun tidak kuat karena drop. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya tahu tugas suami saya sudah selesai. Tapi tugas saya masih banyak. Tugas anak-anak masih banyak. Selama hidup di dunia, lakukan tugasmu. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya, saya percaya, ini waktu yang terbaik di mana Tuhan memanggil suami saya. Tapi untuk saya dan anak-anak, untuk setiap yang mendengar firman Tuhan ini, tugas kita belum selesai. Apapun yang terjadi, masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi. Mungkin saudara sama seperti saya kehilangan anggota keluarga, tapi ingat tugasmu belum selesai. Tugas mereka sudah selesai, tapi tugas kita belum selesai. Ayo kita bangkit, tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ayo kita bangkit, saudara. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, di sana saya mendapatkan kekuatan. Maka saya tetap berdiri hari ini, saudara. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena kuasa Tuhan. Lewat doa yang kami naikkan kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan kepada kami. Saudara kekasih, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah ini berbicara tentang bagaimana rasul, murid-murid Tuhan yang mula-mula, rasul-rasul mula-mula, mereka bertekun sehati di dalam doa bersama. Dan di dalam kesehatian mereka berdoa, mereka mengalami jawaban-jawaban doa yang melimpah-limpah. Mereka mengalami jawaban-jawaban doa, tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi di mana-mana, saudara. Bahkan hanya karena bayangan Petrus saja, orang sakit sembuh. Saudara kekasih dalam Kristus, tidak akan terjadi keajaiban mujizat tanpa doa. Doa adalah urat nadi, adalah napas kekristenan. Doa yang sehat tidak sepakat itu dapat menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Gereja yang bersatu di dalam doa adalah gereja yang berkemenangan. Keluarga yang bersatu di dalam doa adalah keluarga yang berkemenangan. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, maka tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan imani setiap firman yang kita dengar dan kita baca. Di dalam doa ada kuasa. Gereja yang bersatu dalam doa adalah gereja yang berkemenangan menjalani new normal yang sedang ada di hadapan kita. Hanya dengan kuasa Tuhan ya kita dapat melalui segala sesuatunya. Karena normal yang ada di hadapan kita bukan normal seperti dulu lagi, tapi normal yang ada di hadapan kita berbeda dari normalnya dulu. Akan banyak hal-hal yang berubah, di mana bagaimana kita mampu menjalani semua ini. Kita pasti mampu jika Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Jika kita menjadi orang-orang yang selalu setia berdoa, datang di kaki Tuhan. Jika kita menjadi orang-orang yang setia mencari Tuhan, yang datang menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan saudara, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas berdoa. Mereka berdoa di dalam tekanan sebab mereka berada di dalam penjara. Hebatnya lagi mereka ini ditempatkan di dalam
dan dijaga dengan ketat, dijaga dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, ketika mereka berdoa, Paulus dan Silas berdoa di tengah-tengah penjara itu, gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu semua terbuka, bahkan belenggu-belenggu yang mengikat mereka terbuka. Ada doa. Itulah dahsyatnya kuasa doa, saudara. Saya di dalam pelayanan saya berpuluh-puluh tahun, ada begitu banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Ada orang gila jadi sembuh. Ada orang yang sudah capek ke dukun, berpuluh-puluh dukun, hanya dengan doa kepada Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Ada orang-orang yang kesurupan, ketika kita berdoa setannya kabur. Ada orang-orang sakit waktu didoakan mereka sembuh. Rasanya tidak terhitung seberapa banyak keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya melihat itu dari masa kecil saya, saudara. Karena saya bersyukur saya anak hamba Tuhan. Dan saya melihat dari kecil begitu banyak keajaiban terjadi. Tetaplah Tuhan yang sama, yang menolong, saudara. Di hari-hari ini ketika suami saya meninggal, saya merenung selama 3 minggu ini, saudara. Saya merenungkan, saudara, satu persatu orang yang saya kasihi diangkat oleh Tuhan. Yang dimulai dari mama saya yang adalah seorang pendoa. Setiap pagi subuh-subuh dia selalu berdoa mendoakan kami. Ditambah lagi bapak saya, tambah lagi kakak saya, abang saya meninggal, bapak rohani saya pun meninggal, dan sekarang suami saya sudah meninggal. Satu hal yang saya menangkap beberapa minggu ini, di mana hanya ada satu yang setia, hanya satu yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Orang-orang yang kita kasihi boleh meninggalkan kita, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya rasakan dari masa kecil saya sampai hari ini. Dan tidak pernah menolak ketika kita datang kepadanya. Bahkan dia selalu mengulurkan tangannya untuk memanggil kita datang kepadanya. Dialah Yesus. Mau tengah malam pun kita datang, dia tetap terjaga. 24 jam per detik dia tidak pernah tidur, mengawasi saya dan saudara. Dan dia selalu merindukan kita untuk menghampiri tahta kudus, ya saudara. Saya menyadari begitu banyak selama ini firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita perkatakan. Tapi hari ini saya mau katakan satu hal. Segala sesuatu yang ada di kolong matahari akan berlalu. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Kristus, jangan genggam erat apa yang ada di dunia ini. Jaga jarak dengan apa yang kau miliki di dunia ini. Jaga jarak dengan apa yang ada di dunia ini yang kau sukai. Tapi genggam eratlah Yesus, supaya ketika kita kehilangan, kita tidak terlalu mengalami kesakitan. Yang perlu kita genggam erat, yang perlu kita melekat kepadanya adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau pokok anggur yang benar, melekatlah kepadaku. Melekatlah kepada Yesus, sebab dia pokok anggur yang benar. Dan dia tidak pernah berubah, kasih dia tidak pernah berubah. Kasih orang tua, kasih saudara, kasih orang-orang kita kasihi, kasih anak, bahkan kasih suami boleh berubah. Mereka boleh meninggalkan kita, tapi ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Kristus. Ketika suami saya meninggal, saudara, saya dan anak saya yang perempuan tanpa sadar ada diberikan Tuhan satu pujian yang selalu terngiang-ngiang, dan pujian ini membuat kami bangkit, memberikan kekuatan baru. Baik saudara kekasih, kita akan tutup Alkitab kita. Kita angkat satu pujian penembahan yang beberapa minggu ini diingatkan Tuhan untuk kami. Dan pujian ini menguatkan kami, membuat kami bangkit. Dan pujian ini berkata hanya satu yang setia, itu adalah Bapa di surga. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bapa, Kau setia.
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia menyertai seluruh kehidupan kami. Kiranya firman yang sudah kami bagikan pada saat pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Untuk kami boleh bangkit, sungguh-sungguh mencari Tuhan apapun tantangan yang kami hadapi. Ada doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mau menerobos dari setiap kelemahan kami untuk kami boleh bangkit berseru kepada nama Tuhan. Karena di sana kami memperoleh kekuatan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami. Pengurapan Roh Kudus hadirlah penuhi setiap kami ya Tuhan, untuk kami siap menghadapi tantangan hari esok. Karena kami percaya hanya dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Hanya bersama dengan Engkau kami sanggup lalui segala sesuatunya. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau penolong bagi kami, Engkau juru selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Lord. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk hari ini di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan.
Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk bernafas, untuk melihat kebesaran kuasa-Mu dan bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa masih dapat kami nikmati sampai saat ini. Adapun kami sebagaimana kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Kami rasakan senantiasa pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami rasakan pertolongan Tuhan di dalam setiap perjalanan kami. Kami rasakan perlindungan pembelaan Tuhan yang membuat kami senantiasa Tuhan ada sampai saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu sesederhana apapun itu Tuhan, boleh kami pegang Tuhan menjadi rema di dalam hati kami, menegur kami, menguatkan kami, mengajari kami, dan membuat kami untuk lebih mengenal pribadi-Mu lagi Tuhan. Pribadi-Mu yang luar biasa memelihara hidup kami. Kami tidak ingin firman yang ditaburkan itu berlalu begitu saja, namun firman-Mu itu Tuhan yang akan membuat kami tetap teguh di dalam iman kami, tetap teguh di dalam perjalanan hidup kami, tetap teguh memegang Tuhan Engkau senantiasa mengerjakan setiap keselamatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, setiap kami mendapatkan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan bagi setiap kami. Namun terlebih lagi Engkau limpahkan kami Bapa hati yang taat, penundukan diri, dan Engkau limpahkan kami Bapa ketulusan untuk kami tetap tulus, setia, hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Ampunikan setiap keterbatasan kami Tuhan. Ampunikan setiap kelemahan kami. Ampunikan setiap pelanggaran kami yang kami lakukan Tuhan mengecewakan Engkau. Ampuni kami Bapa, layakan kami di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang Engkau mau. Kami mau belajar, kami mau dididik ya Tuhan. Kami mau ditegur ya Yesus, untuk kami mau berjalan seperti yang Engkau mau. Engkau tahu Tuhan bahwa hari-hari yang akan kami lalui bukanlah hari-hari yang mudah, tapi akan banyak Tuhan hari-hari yang akan membuat kami ingin mundur, ingin lari dari setiap Tuhan masalah, lari dari setiap persoalan. Namun ketika kami memandang kepadamu, ketika kami berharap kepadamu, ketika kami menggantungkan Tuhan, bersandar kepadamu, kami tahu Engkau yang akan menolong kami. Kami tahu Engkau akan memampukan kami melewati setiap fase itu dengan roh-Mu, dengan kekuatan yang daripadamu, dan menjadikan kami pemenang bakal lebih daripada pemenang senantiasa, mengalahkan setiap problem kami, mengalahkan setiap masalah kami dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang terbatas, tetapi roh Allah di dalamnya tidak terbatas. Engkau yang menggerakkan hamba-Mu lebih dahsyat lagi, pengurapan ganda Engkau berikan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang luar biasa Tuhan, untuk berapi-api melayani Engkau kemanapun Tuhan hamba-Mu Engkau utus. Di sana dia akan mengalami kemenangan karena roh Kristus di dalam dia yang menjadikan dia pemenang bakal lebih daripada pemenang. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Setiap Tuhan rancangan sejahat, bahkan para sejahat yang diarahkan kepada hamba-Mu hari ini kami kembalikan kepada si pemilik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memeteraikan hamba-Mu menjadi milik kepunyaan-Mu, tidak akan pernah lepas daripadamu. Bahkan sampai memulai rambutnya Engkau tetap menggendong dia. Engkau akan tetap Tuhan menuntun dia sampai Tuhan genap setiap rencana-Mu di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya Bapa, anak-anaknya Tuhan, dimanapun anak-anaknya berada, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan setiap harta benda milik pusakanya Engkau sudah meteraikan dengan darah-Mu. Apa yang sudah Engkau meteraikan dengan darah-Mu tidak bisa diganggu-gugat. Kami percaya itu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi persoalan hamba-Mu, kami tahu ada banyak hal persoalan Tuhan yang saat ini Tuhan ingin melemahkan. Namun kami
tahu Tuhan, Engkau lebih besar daripada persoalan itu, maka hamba akan semakin naik dan naik oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami jemaat-Mu. Ada banyak keterbatasan kami di dalam jemaat-Mu, namun Engkau yang menyatukan kami di dalam satu roh, roh Allah yang ajaib yang akan membuat kami Tuhan semakin naik di dalam pelayanan, naik ke level untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu kita, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Ibadah inilah ibadah penghujung kami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kami masih Engkau berikan kesempatan untuk ibadah online. Terima kasih Yesus, kiranya setiap pemirsa yang ikut beribadah pada saat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain. Tuhan yang menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat ada kelepasan yang dari Tuhan. Yang dalam peperangan ada kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya mulai dari bayi yang paling kecil sampai setiap orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah.